Wa khairul a'mali sholawatul khamsu. Wa khairul a'mali lan utawi pira-pira lan utawi sebaik-baiknya pira-pira amal. Wa khairul a'mali lan utawi sebaik-baik pira-pira amal itu as-sholawatul khamsu. Itu pira-pira salat yang 5 liwaktiha ing dalam waktunya as-sholawat. Artinya salat tepat waktu. Wa khairul a'mali lan utawi sebaik-baik pira-pira amal as-sholawatul khamsu itu pira-pira salat yang 5 liwaktiha ing dalam waktunya as-sholawat. Fa innaha mongko sa'tuhuni as-sholawatul khamsu. Fa innaha mongko sa'tuhuni as-sholawatul khamsu abwabul a'mali itu piro-piro pintunya piro-piro amal. Abwabul a'mali itu piro-piro pintunya piro-piro amal. Berarti faida futihat mongko nalaikane dibuka as-sholawatu opo piro-piro solat. Faida futihat mongko ing dalam nalaikane dibuka as-sholawatu opo piro-piro solat. Futihat mongko dibuka sairul a'mali opo piro-piro amal baik. Sairul a'mali opo piro-piro amal baik. Wa ida suddat ing dalam nalaikane den tutup opo as-sholawat. Wa ida suddat lan ing dalam nalaikane ditutup opo as-sholawat. Suddat mongko ditutup opo al-a'mal. Suddat mongko ditutup opo al-a'mal. Pertanyaan yang pertama, Ibnu Abbas ditanyakan hari apa yang paling baik? Jawabannya adalah hari Jumat. Yang kedua pertanyaannya, bulan apa yang paling baik? Jawabannya adalah bulan Ramadan. Yang ketiga pertanyaannya apa? Amal apa yang paling baik? Beliau menjawab yaitu sholat 5 waktu yang tepat waktu. Kenapa? Karena sholat yang 5 waktu itu merupakan pintu dari semua amal. Artinya ketika pintu itu dibuka, seperti sekarang umpamanya, ketika sholat dibuka, oh berarti semua amal masuk. Sebaliknya ketika pintu itu ditutup, ketika sholat ditutup, berarti semua amal juga tertutup. Ini pertanyaan yang ketiga. Setelah beliau menjawab 3 pertanyaan, akhirnya famata Ibnu Abbas. Famatah mongko wafat Ibnu Abbas sopo Ibnu Abbas. Kemudian beliau meninggal. Famatah mongko wafat Ibnu Abbas sopo Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma. Amin. Fi dzalikal yaumi ing dalam mengkono dino. Fi dzalikal yaumi ing dalam mengkono dino ai wa huwa yaumul jum'ah. Ai tegese wa huwa utawi al yaum atau hari yaumul jum'ati itu hari Jumat. Yang ngantuk-ngantuk nanti baca yang ngantuk-ngantuk. Yang ngantuk-ngantuk bisa dibaca. Huwa utawi al yaum yaumul jum'ati itu hari Jumat. Famadho mongko lewat. Ala dzalika atas mengkono ya. Mata Ibnu Abbas. Salah satu ayamin opo telu piro-piro dino. Salah satu ayamin opo 3 piro-piro hari fabalau aliyan. Fabalawah mongko sampai
fabalawa mongko sampai aliyan ing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, amin, wa karrama wajhah, radhiyallahu anhu apa maknanya? Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Kalau wa karramah, semoga Allah Ta'ala memuliakannya. Annabna Abbas opo sa'tuni Ibnu Abbas. Annabna Abbas opo sa'tuni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amin. Suila itu ditanyakan sopo Ibnu Abbas, andalika sangkeng mengkono masalah, ail masaili asalasi, tegese pira-pira masalah yang tiga. Ail masaili asalasi, tegese pira-pira masalah yang tiga. Fa'ajabah mongko menjawab sopo Ibnu Abbas. Fa'ajabah mongko menjawab sopo Ibnu Abbas bikadza kalawan mengkono jawaban. Ai tegese bidalikal jawabi kalawan mengkono jawaban. Al madzkuri yang disebutkan. Al madzkuri yang disebutkan. Faqalah mongko ngendika Aliyu sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, amin, wa karrama wajhah. Dari para sahabat, dan ini sering saya sampaikan, yang memakai karrama wa wajhah adalah Sayyidina Ali, ya. Khusus Sayyidina Ali memakai karrama wa wajhah. Apa alasannya? Ada yang ingat apa alasannya? Karena mundu sigorihi, semenjak beliau masih kecil, mulai kecil maksudnya, beliau tidak pernah mayadul aurata nafsah, tidak pernah melihat auratnya sendiri. Yang kedua, mulai beliau sejak kecil maya'budul asnam qattu. Jadi semenjak beliau masih kecil tidak pernah menyembah patung sama sekali. Makanya dari golongan di Khulasatul Yakin kan ada, dari golongan anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Jadi dari golongan anak kecil yang masuk Islam, yang percaya pada risalahnya Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali. Dari golongan perempuan yang masuk Islam adalah Siti Khadijah. Dari golongan orang-orang yang sudah dewasa, orang tua adalah Sayyidina Abu Bakar, pertama kali yang memeluk agama Islam. Maka disebutkan dalam kitab Sirajut Thalibin, syarahnya Minhajul Abidin, ya. Sirajut Thalibin itu karyanya Syekh Ihsan Jampes. Syarah dari Minhajul Abidin karyanya Imam Ghazali, dan di Al-Azhar menjadi kurikulum. Jadi di Al-Azhar di Mesir itu termasuk kurikulum karyanya ulama Indonesia, ulama Kediri, Syekh Ihsan Jampes. Namanya Sirajut Thalibin, syarahnya Minhajul Abidin Tasawuf. Di sana dijelaskan. Saya pernah baca. Jadi alasannya ada dua. Kenapa kok memakai karrama wa wajhah? Yang pertama, ada yang berpendapat karena Sayyidina Ali sejak kecil tidak pernah melihat auratnya sendiri, apalagi auratnya orang lain. Yang kedua, semenjak beliau kecil tidak pernah menyembah patung. Beda dengan Sayyidina Umar, ya. Beliau kan awalnya kan pernah. Kitabnya siapa? Kitabnya Syekh Ihsan Jampes. Juga antara lain kitab beliau namanya Irsyadul Ikhwan fi Mas'alal Qahwa wa Dukhana, masalah rokok dan kopi. Nama kitabnya Irsyadul Ikhwan, ya, Irsyadul Ikhwan fil Mas'alah al Qahwa wa Dukhana. Dibahas. Jadi
beliau alim itu termasuk dengan pelantara dua ini, rokok dan kopi. Makanya kalau santri-santri Jawa itu ya nggak lepas dari rokok dan kopi. Nah, katanya karena saya nggak pernah merokok sejak kecil, katanya kalau nggak merokok, nggak ngopi itu pikiran buntu, katanya seperti itu. Ya, makanya kalau Basul Masail yaitu rokok kopi selain makanan ringan. Nah, memang ada buktinya termasuk beliau Syekh Ihsan Jambas. Jadi beliau ngarang kitab, beliau nggak pernah mondok di Arab, tapi karyanya termasuk salah satu kurikulum di Al-Azhar Mesir. Namanya apa? Kitab Sirajut Thalibin Syarah Minhajul Abidin. Law su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u minal masyriq wal maghrib, law su'ila, seandainya ditanyakan, al ulama'u, sapa ulama orang-orang alim, wal hukama'u, dan piro-piro ahli hikmah. Ya sama, orang alim aslinya. Wal fuqaha, dan piro-piro ahli fikih. Minal masyriqih, dari arah timur, minal masyriqi, dari arah timur, ilal maghribi, sampai arah barat. Antil kal masaili athalafi, antil kal masaili, sangking mengkono piro-piro masalah, sangking mengkono piro-piro masalah athalasi, yang 3. La ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. La ajabu, mongko menjawab sopo al ulama, hukama, dan fuqaha. Tinggal dikasih tanda. La ajabu, mongko menjawab sopo al ulama wal hukama wal fuqaha bimisli ma, kalawan sesamanya perkara, bimithlima, kalawan sesamanya perkara, ajabah kang menjawab, bihi kalawan ma, Ibnu Abbas, sopo Ibnu Abbas. Sayyidina Ali mengatakan, seandainya para ulama, para ahli hikmah, dan para ahli fikih dari paling ujung timur sampai paling barat ditanyakan tentang 3 masalah di atas. Apa masalah di atas? Hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, terus amal apa yang paling baik. Pastinya beliau-beliau para ulama, para ahli fikih, dan para ahli hikmah jawabannya sama dengan jawabannya Sayyidina Abbas. Apa? Yang paling baik hari Jumat, yang paling baik adalah bulan Ramadan. Terus amal yang paling baik adalah sholat. Jadi menurut Sayyidina Ali seperti itu. Seandainya semuanya ditanyakan, pasti jawabannya sama dengan jawabannya Sayyidina Ibnu Abbas. Terus fa'ajabah, benar fa'ajabah ya. Fa'ajabah, mongko